semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel aku. Kalau kalian salah fokus ke suara aku yang agak bindeng, ini karena aku emang baru beres sakit dan masih tertinggal sakit tenggorokannya dan masih mampet hidung, jadi suaranya agak bindeng gini. Anyway, hari ini aku bakal review skincare lagi. Kalau kalian masih pemula dalam berskincare, apalagi yang masih remaja, yuk sini merapat, karena skincare yang bakal aku review sekarang adalah yang dikhususkan untuk remaja. Jadi kalau kalian penasaran, stay tune terus. Aku udah pernah cerita ini di video skincare sebelumnya. Menurut aku, kalau untuk skincare pemula, sangat dianjurkan untuk lebih fokus ke hidrasi. Karena hidrasi itu sendiri sangat dibutuhkan oleh semua jenis kulit. Mau itu yang kulitnya normal, sensitif, apalagi yang kulit kering, dan yang kulit berminyak sekalipun. Karena hidrasi ini adalah yang membantu kulit kita untuk tidak memproduksi minyak berlebih. Makanya aku lebih menyarankan untuk cari skincare yang mengandung bahan hidrasi tadi. Itu contohnya ada hyaluronic acid maupun turunan, yaitu adalah salah satunya si sodium hyaluronik. Nah sekarang di umur aku yang sebenarnya nggak remaja lagi, aku udah memasuki umur 20-an, karena aku memang masih mencari jati diri skincare aku tuh seperti apa. Karena memang kulit aku sendiri pun tidak terlalu banyak masalah, alhamdulillahnya. Aku nggak terlalu kayak fokus ke apa gitu ya. Jadi aku lebih fokus ke yang simpel-simpel aja dulu deh, yaitu si hidrasi tadi. Nah ini pun berlaku untuk pemula dan juga remaja. Lagi-lagi aku tekenin, bukannya gak boleh dan belum waktunya untuk menggunakan produk-produk skincare yang agak complicated dan agak lebih fokus cara kerjanya atau menggunakan bahan-bahan aktif lainnya. Tapi menurut aku yang paling utama, yang paling penting, harus ngebenerin dulu si fondasinya itu sendiri. Kalau dalam kulit, fondasi ini disebut dengan skin barrier. Analoginya kalian bangun rumah aja. Kalau kalian terus-terusan dekorasi si rumahnya, tapi fondasi rumahnya itu nggak kuat, gimana coba? Nggak terlalu ngaruh kan si dekorasi itu. Nah jadi menurut aku dalam rutinitas skincare pun lebih baik difokuskan dulu untuk fondasinya atau skin barrier-nya itu dulu. Nah jadi gitu ya, itu adalah poin-poin penting kalau kalian masih pemula dalam berskincare, mau yang remaja ataupun yang udah berumur sekalipun. Saran aku, carilah produk-produk skincare yang lebih fokus ke skin barrier, yang fokus ke hidrasi, karena itu adalah kunci untuk mendapatkan kulit yang sehat. Nah sekarang aku bakal bahas produknya. Aku yakin kalian gak asing sama produk ini. Ini adalah dari Emina. Setahu aku Emina ini tuh punya beberapa series gitu ya. Cuma yang bakal aku bahas di sini adalah series Bright Stuff. Dan kenapa aku bilang dikhususkan dalam tanda kutip untuk remaja, karena memang Emina ini tuh target pasarnya untuk remaja. Produk-produknya cukup basic menurut aku. Ini mengingatkan aku dengan masa-masa aku sekolah dulu. Lumayan lah, udah 4 tahun yang lalu ya. Berarti emang udah cukup lama. Yang paling kerasa banget sih face washnya ya. Ini pencuci mukanya. Packagingnya tube, dan ini ada 2 ukuran gitu. Yang aku punya ini netonya 50 ml, dan kalau nggak salah ini ada ukuran yang lebih besarnya lagi. Terus untuk gambaran si produknya ya, ini tuh warnanya putih yang tebal gitu. Terus ini wanginya enak banget ya, kayak wangi seger buah-buahan gitulah ya. Makanya ini relaxing juga sih. Ini adalah tipe pencuci muka yang busanya tuh agak banyak. Hasil akhir setelah cuci mukanya pun ini bikin muka jadi kelihatan lebih matte, lebih kering, dikit agak ketarik sih. Tapi surprisingly, ketariknya tuh bukan yang bikin aku susah senyum gitu loh. Aku masih ngerasa kulit muka aku enak di bawa santai gitu. Dan tipe pencuci muka kayak gitu menurut aku emang kayak enak banget dipakai saat kita udah beraktivitas yang cukup berat gitu. Apalagi abis sekolah ya, udah kena polusi, terus udah keringetan di kelas. Pokoknya ini adalah tipe pencuci muka yang enak dipakai untuk menutup hari gitu ya. Jadi kulitnya ngerasa kayak super duper dibersihin sama si pencuci muka ini. Tapi yang aku rasain setelah pakai pencuci mukanya Emina ini tuh harus banget dipakein toner. Karena itu dia tuh langsung bikin kulit muka aku lebih matte, lebih kering, meskipun gak terlalu ketarik gitu ya. Berikutnya adalah serum. Yang sering tanya ke aku serum apa yang bagus buat pemula. Aku rasa dari Bright Stuff seriesnya Emina ini bisa jadi jawaban. Alasannya, yang pertama, di sini terpantau di ingredients listnya ada salah satu turunan kandungan dari hyaluronic acid, yaitu sodium hyaluronik, yang fungsinya untuk menghidrasi. Dan juga di sini ada niacinamide. Niacinamide ini fungsinya untuk mencerahkan juga, untuk membantu menghilangkan atau menyamarkan bekas jerawat gitu-gitu. Selain itu di sini disebutkan di claims-nya, dia tuh bisa bantu melindungi skin barrier. Seperti yang udah aku jelasin di awal tadi ya. Tuh, mencerahkan kulit, mengurangi tampilan noda hitam, kulit tampak glowing, dengan aktif anti-pollution yang melindungi kulit dari polusi debu dan kotoran, bantu melindungi skin barrier, menjaga kulit tetap sehat dan terhidrasi dengan baik, kulit terasa halus.
bagus. Dan juga di ingredients listnya ini nggak terlalu banyak produk gitu. Nih lihat kayak cuma 5 baris gitu. Yang penting di sini ada sodium hyaluronate ya, dan juga niacinamide. Jadi si serum ini cocok dan dibuat sedemikian rupa untuk skincare pemula, baik yang remaja maupun yang udah berumur sekalipun. Karena dilihat dari ingredients list dan juga claims yang dibuat, ini udah cocok dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah sekarang dari produknya itu sendiri, ini bentuknya pipet gini ya. Dan setahu aku ini juga ada ukuran ya. Yang ini tuh 30 ml, dan selain ini ada yang ukuran kecilnya juga, kayak ukuran travel size-nya gitulah. Terus warna produknya ini putih bening. Teksturnya memang ini udah sesuai dengan tekstur serum ya. Dia nggak terlalu secair essence maupun toner, jadi agak kental. Beda sama si pencuci mukanya, ini tuh nggak ada wanginya sama sekali. Wanginya netral gitu lah. So far aku suka banget sama si serumnya. Kulit aku ngerasa kayak jauh lebih terhidrasi, kayak langsung lembab juga. Karena dia kan serum ya, jadi memang produk-produk serum itu dibuat sedemikian rupa lebih terkonsentrasi gitu dibanding produk-produk skincare lainnya. Serum ini sering aku pakai buat pagi maupun malam hari, karena dia nggak terlalu ngasih efek yang gimana gitu. Kalau ini dipakai malam hari sangat-sangat aman, dipakai pagi hari pun ini nggak terlalu bermasalah juga. Untuk efek mencerahkannya, lagi-lagi aku tuh sering gagal fokus gitu kalau coba skincare. Yang penting dia bisa menghidrasi, melembabkan kulit aku, udah itu cukup gitu ya. Honestly, untuk menyamarkan bekas jerawat pun ini nggak terlalu ngaruh. Aku masih ngeliat dengan jelas bekas jerawat aku yang di jidat, terus yang di pipi sini, di sini kayak masih terlihat jelas gitu. Tapi aku nggak apa-apa, aku nggak masalah sama sekali. Yang penting kulit aku terhidrasi sampai melembabkan, itu tuh udah cukup, lebih dari cukup buat aku. Begitu. Dan sekarang aku bakal langsung coba aja, karena kebetulan aku cuma pakai pencuci muka tadi. Nah karena si teksturnya tuh ringan banget ya, jadi dia tuh kayak gampang buat disebarin dan gampang juga buat nyerapnya. Tuh sambil ngomong tadi ya, ini kayaknya nggak semenit pun udah nyerap perfectly, langsung glowing gitu ya. Tapi saat aku coba tempel-tempel gini, dia lengket, tapi lengket yang ciri khas terhidrasi gitu loh, bukan yang greasy, nggak enak, berminyak, berat gitu. Tuh, aku suka banget sama si serum ini jujur. Tadi kan kita udah fokus ke hidrasi ya. Nah, supaya si hidrasi tadi nggak gampang hilang, harus dikunci dengan sesuatu yang dapat melembabkan, yaitu dengan pelembab tentu saja. Nah di Bright Stuff seri ini ada juga pelembab, yaitu moisturizing cream. Moisturizing creamnya ini ada SPF-nya, SPF 15, UVA dan UVB protection. Berarti moisturizing cream ini kalau ada SPF-nya, aku bisa bilang ini tuh tipe-tipe yang kayak day cream gitu. Kalau kalian tipe-tipe penyuka day cream, night cream di skincare rutin kalian, go ahead. Jujur buat aku lebih suka dan nggak apa-apa banget ya pakai dua produk yang berbeda antara pelembab dan juga proteksi ya dari sunscreen dibanding yang all in one kayak gini. Tapi nih, day cream itu bisa berfungsi juga, bisa berguna juga buat aku untuk hal-hal tertentu. Bukan jelek sih, tapi aku ngerasa kayak kurang maksimal aja, kurang optimal juga. Jadi itu balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Skincare kan personal banget nih, sangat-sangat pribadi gitu. Jadi produk yang dipakai pun sesuai dengan pribadi masing-masing gitu, sama kulit masing-masing. Ini aku bakal pakai setengah-setengah dulu karena yang aku rasain saat pakai moisturizing cream ini, muka aku langsung kayak ngerasa kering juga, kayak langsung matte gitu. Tipe-tipe kayak gitu tuh suka ada di ini apa? Tone up cream. Menurut aku ini mirip juga sih sama tone up cream, tapi dia nggak ngasih toning yang agak signifikan ya. Pokoknya kayak natural aja lah. Nih lihat, kayak langsung matte gitu ya sebelah kanan aku dibanding yang sebelah kiri. Padahal tadi kan sama-sama glowing becek gitu. Untuk aromanya, jujur ini nggak sewangi pencuci mukanya tadi. Kalau yang moisturizing cream ini lebih ke wangi sunscreen gitulah, kayak wangi kimiawi, wangi apa sih, pokoknya kayak gitulah. Nggak sesegar dan sepruti pencuci mukanya tadi, tapi buat aku ini nggak mengganggu sama sekali. Ini aku ngerasa kayak fresh banget, bener gak sih? Dan aku rasa ini bakal cocok untuk pelajar. Menurut aku tampilan kayak gini cocok banget untuk ke sekolah sih. Ini tanpa bedak, tapi ngerasa kayak udah bedakan. Terus kalau ngerasa ini terlalu becek, terlalu basah, tinggal tambahin bedak tabur. So, that's all untuk reviewnya. Dari ketiga produk yang udah aku jelasin tadi, memang yang jadi favorit aku adalah si serumnya ini ya. Karena dia tuh tingkat hidrasinya lebih karena memang dia bentuknya serum juga, jadi lebih terkonsentrasi gitu. Efek hidrasinya makanya lebih terasa. Terus aku juga bakal tekenin skincare itu cocok-cocokan dan juga sangat-sangat personal. Yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian. Begitupun dengan sebaliknya. Dan kebetulan series Bright Stuff-nya Emina ini cocok di aku. Apalagi yang si serumnya itu aku suka banget. Aku rasa serangkaian series ini bisa dijadiin salah satu referensi kalian yang masih cari basic skincare, terutama untuk skincare pemula ya, yang remaja maupun yang udah
berumur. So yeah, that's all for today. Segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.